Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Afif bersama Wahyu Adil di Kayu dan Farhan Azani akan presentasikan tentang interest rate risk. Nah, dalam bab 8 ini kami menetapkan bahwa saat menjalankan fungsi transformasi aset mereka, LK seringkali tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Dengan melakukan itu, mereka mengekspos diri mereka pada risiko bunga. Misalnya pada 1980-an, sejumlah barang bekas mengalami kebangkrutan ekonomi, yaitu kekayaan bersih atau ekuitas pemiliknya diberantas. Ketika suku bunga meningkat pesat, semua LK cenderung tidak cocok dengan jatuh tempo neraca mereka sampai tingkat tertentu. Namun mengukur eksposur risiko suku bunga dengan hanya melihat ukuran ketidaksesuaian maturitas dapat menyesatkan. Dua bab berikutnya menyajikan teknik yang digunakan oleh LK untuk mengukur eksposur risiko suku bunga mereka. Nah, bab ini kita akan dimulai dengan diskusi tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama risiko suku bunga. Seperti yang akan kita bahas pada tahun 2018 sampai 2015 itu, The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik sesudahnya menurunkan suku bunga dan Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan seperempat dari 1% dan menurunkan diskontonya window rate sehingga menjadi 0,5% sampai 2010 dan 0,75% sampai 2015. Ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga pada tingkat yang rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dan krisis keuangan dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil. Risiko suku bunga selama periode tersebut relatif rendah, namun sering dengan pemulihan ekonomi atau inflasi, risiko suku bunga akan kembali menjadi risiko signifikan yang harus dikelola oleh LK. Selanjutnya, bab ini juga menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga. LK, model penetapan harga kembali, model repricing atau gap pendanaan, berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih atau NII-FI yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan beban bunga FI karena sederhananya lembaga penyimpanan atau DI yang lebih kecil atau sebagian besar dari mereka masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini regulator Bank AS telah puas mendasarkan evaluasi mereka terhadap exposure risiko suku bunga bank terhadap pada model repricing. The level and movement of interest rate. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga yang pada gilirannya mempengaruhi biaya dana pengembalian aset FI. Bank sentral di Amerika adalah Federal Reserve atau The Fed melalui operasi pasar terbuka hariannya, seperti membeli dan menjual obligasi Treasury dan Treasury Bills. The Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, khususnya suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan bunga berdampak pada keputusan ekonomi, seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dengan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga juga mendorong pinjaman dan pengeluaran, misalnya pada bulan Desember 2008 ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh ke dalam depresi terdalam sejak depresi hebat, The Fed dalam sebuah langkah bersejarah secara tak terduga mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga dana The Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan seperempat dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%, level terendah sejak 1940-an bahkan hingga tahun 2015 karena kelemahan ekonomi yang berkelanjutan. The Fed mengumumkan bahwa mereka akan memperkirakan akan mempertahankan suku bunga dana Fed Fund di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah, The Fed membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan berniat menaikkan suku bunga, risiko suku bunga rendah. Sebaliknya, perhatian kritis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Gambar 81 menunjukkan tingkat bunga T
bills 3 bulan AS periode 1965 sampai 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga dana federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya mempengaruhi seluruh struktur suku bunga. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tika Ayu. Selanjutnya itu keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang serta teori struktur jangka suku bunga dibahas dalam lampiran di bawah ini. Selanjutnya itu dampak Fed terhadap suku bunga strategi kebijakan moneternya. Peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga pengaruh suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan di mana perusahaan suku bunga dan volatilitas terkait ditransmisikan antara negara, membuat kontrol suku bunga AS oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya, meningkatkan globalisasi arus pasar keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga terhadap perhatian utama yang dihadapi banyak manajer LK modern. Misalnya investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevakuasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen, yaitu Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve. Di hadapan Kongres, bahkan petunjuk tentang perubahan suku bunga AS mungkin memiliki pengaruh besar pada suku bunga dunia serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Selanjutnya the repricing model, yaitu model repricing atau gap pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil sehingga sebagian besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analis arus kas akuntansi nilai buku dari selisih harga antara pendapatan bunga yang dioleh dari aset LK dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau pendapatan bunga bersihnya. Selama periode waktu tertentu ini kontras dengan hasil rollover aset atau liabilitas, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum suku bunga utama jatuh tempo. Menyajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan kesengajaan penetapan harga kembali aset dan kewajiban dari LK yang dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 kelompok jatuh tempo yang ditentukan sebelumnya. Ketentuan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam menunjukkan ekspor pendataan bunga bersih LK terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, FI memiliki selisih negara kurang 10 juta dolar antara aset dan kewajiban yang dinilai uang dalam satu hari. Aset dan kewajiban yang dinilai ulang tiap hari kemungkinan besar merupakan pinjaman antara bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, kesengajaan negatif menghadapkan FI pada resiko pembiayaan kembali, di mana kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurun pendataan bunga bersih FI karena FI memiliki kewajiban yang lebih peka terhadap suku bunga daripada aset dalam kelompok ini. Resiko fee referencing adalah jenis resiko suku bunga di mana biaya refinancing
bisa lebih dari pengembalian yang memperoleh dalam investasi aset. Dengan kata lain, dengan asumsi perubahan suku bunga pada suku bunga yang sama pada RSA atau RSL, beban bunga akan meningkatkan lebih dari pendataan bunga. Sebaliknya, jika FI memiliki selisih positif 20 juta dolar antara aset dan kewajiban yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan. FI memiliki kesengajaan positif untuk periode ini dan terkena risiko reinvestasi dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban. FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga di mana ia dapat menginvestasikan kembali dana dipinjam sebagai periode yang lama. Yang pertama ini jika kesengajaan negatif 10 juta dolar dan suku bunga jangka pendek seperti dana Fed Fund dan atau suku bunga repo naik 1%, perubahan tahun dalam pendapatan bunga bersih FI di masa depan adalah 10 miliar dolar kali 0,01 sama dengan minus 100 dolar. Artinya kesengajaan negatif dan resiko pembiayaan kembali terkait mengakibatkan hilangnya pendataan bunga bersih sebesar 100 dolar untuk FI. Rate sensitif aset itu pertama pinjaman konsumen jangka pendek 50 juta dolar ini dinilai ulang pada akhir tahun dan hanya untuk membuat kotuf 1 tahun. Yang kedua, T-bills 3 bulan yaitu 30 juta dolar ini dinilai ulang pada jatuh tempo atau roll over setiap 3 bulan. Yang ketiga, T-notes yaitu 6 bulan, yaitu 35 juta dolar. Ini dinilai ulang pada saat jatuh tempo roll over setiap 6 bulan. Menjumlahkan keempat item menghasilkan total aset insentif tingkat RSA satu tahun sebesar 155 juta dolar, aset nilai 115 juta dolar yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama rentang harga 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset-aset selama tahun berikutnya, meskipun 115 juta dolar dalam bentuk pinjaman konsumsi jangka panjang. Obligasi treasury 3 tahun dalam hipotek, suku bunga tetap 10 tahun menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan, karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah. Rate sensitive liability 1 CD 3 bulan itu 40 juta dolar. Jatuh temponya dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat roll over. 2. Penerimaan bankir 3 bulan yaitu 20 juta dolar. Ini juga jatuh temponya dalam 3 bulan dan dihargai kembali saat rollover. 3. Surat kabar komersial 6 bulan itu 60 juta dolar. Ini matang dan dihargai kembali setiap 6 bulan. Deposito berjangka 1 tahun 20 juta dolar. Ini juga mendapatkan resip tepat di akhir cakrawala kesengajaan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item menghasilkan kewajiban sensitif tingkat tahunan
RSL sebesar 140 juta dolar, sisa 130 juta dolar tidak sensitif terhadap tarif selama periode 1 tahun. Modal ekuitas 20 juta dolar juga dan deposito giro 40 juta dolar. Tidak membayar suku bunga dan oleh karena itu diklasifikasikan sebagai tingkat membayar bunga. Tabungan buku tabungan sebesar 30 juta dolar dan deposito berjangka 2 tahun sebesar 40 juta dolar menghasilkan beban bunga selama 1 tahun ke depan. Tapi ketika beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat suku bunga secara umum berubah. Jika kami mengklasifikasikan item sebagai kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif. Against inclusion, tingkat bunga eksplisit atas giro adalah menurut peraturan selanjutnya meskipun bunga eksplisit dibayarkan pada rekening transaksi seperti rekening sekarang, tarif yang dibayarkan oleh LK tidak berfakultasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga secara umum. For inclusion, meskipun mereka tidak membayar bunga secara eksplisit, giro membayar bunga implisit karena LK tidak mengenakan biaya yang dipenuhi untuk biaya mereka untuk layanan pemeriksaan. Selanjutnya, jika suku bunga naik, individu menarik atau lari giro mereka, memaksa bank untuk menggantikan dengan dana yang lebih tinggi berbunga dan peka terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga pada instrumen alternatif tinggi. Dalam lingkungan seperti itu, biaya peluang untuk penyimpanan dana rekening giro cenderung lebih besar daripada lingkungan yang suku bunga lebih rendah. Argumen merupakan serupa untuk menantang pertanyaan rekening tabungan retail dapat dibuat meskipun batas atau peraturan Federal Reserve Q pada tingkat maksimum yang akan dikenakan untuk rekening dihapuskan pada bulan Maret 1986. Bank masih menyesuaikan tarif hanya sekali, namun penambungan cenderung menarik dana dari rekening ini saat suku bunga naik, memaksa bank melakukan substansi dana yang lebih mahal. 4 kewajiban yang digantikan harga sebagai berikut. Berjumlah 140 juta dolar dan 4 aset yang diubah harganya berjumlah 155 dolar. Mengingat hal ini, kesengajaan repricing 1 tahun kumulatif CGAP untuk bank adalah CGAP sama dengan one year rate sensitive asset dikurang one year rate sensitive liability, RSA dikurang RSL, yang hasilnya 15 million dolar. Seringkali LK menyatakan sensitivitas suku bunga sebagai persentase aset A yang biasanya disebut sebagai rasio kepanjangan. Mengenai repricing gap berguna karena memberitahu kita satu arah exposure resiko suku bunga CGAP positif atau negatif dan 2 skala exposure tersebut seperti yang ditunjukkan dengan membagi kesenjangan dan ukuran aset untuk institusi. Dalam contoh kami F1 memiliki 5,6% lebih banyak RSA daripada RSL dalam wadah 1 tahun dan kurang sebagai persentase dari total aset. Versi rasio kesenjangan ini digunakan oleh regulator untuk mengukur rasio suku bunga. Security Federal melaporkan kesenjangan penetapan harga untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kontak prospektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dan mengevaluasi resiko bunganya. Pihak jangka waktu yang digunakan untuk mengukur resiko suku bunga sangat penting untuk mengelola resiko ini. Periode repricing yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang dinilai ulang pada waktu yang berbeda dalam periode repricing. Artinya, ini melebihkan sensitivitas tingkat neraca dan
membiarkan FI terkena risiko tingkat bunga. Weakness of the repricing model. Terlepas dari kenyataan bahwa model resiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat, model penetapan harga memiliki 4 kekurangan utama, yaitu mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Yang kedua, itu over agregatif. Yang ketiga, itu gagal untuk menangani masalah aset dan kewajiban yang tidak sensitif terhadap tarif dan pembayaran di muka. Yang terakhir itu 4, mengabaikan arus kas dari aktivitas off balance sheet. Pada bagian ini kita membahas masing-masing kelemahan ini secara lebih rinci. Market value effect. Seperti yang telah dibahas dalam tinjauan resiko FI bab 7, perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan kewajiban. Artinya nilai sekarang dari arus kas atas aset dan kewajiban berubah di samping bunga langsung yang diterima atau dibayarkan karena suku bunga yang berubah. Faktanya nilai sekarang dan atau jika relevan harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban di neraca FI berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Model penetapan harga pengabaikan efek nilai pasar secara implisit mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, the repricing gap hanya merupakan ukuran parsial dari exposure resiko suku bunga sebenarnya dari FI. Saat kami membahas ukuran resiko suku bunga berbasis nilai pasar alat dari dalam lampiran 8A dan bab 9, kami menyoroti dampak pengabaian efek nilai pasar terhadap kemampuan untuk secara akurat mengukur keseluruhan resiko suku bunga FI. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya ada over aggregation. Itu masalah mendefinisikan Ember pada rentang jatuh tempo untuk mengabaikan informasi yang mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam Ember tersebut. Misalnya itu kayak nilai dolar RSA dan RSL dalam rentang waktu yang jatuh tempo yang mana mungkin itu sama. Namun rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang Embernya. Sementara aset dapat dinilai ulang di awal. Dalam hal ini itu merupakan sebuah perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus cash asetnya dan liabilities-nya yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Selanjutnya ada the problem of runoff. Dalam model ini, repricing sederhana yang dibahas pada repricing sederhana yang dibahas sebelumnya, ya kita itu mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen itu jatuh tempo dalam 1 tahun, atau bahwa semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, lembaga keuangan itu terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek karena menciptakan dan menarik simpanannya. Misalnya hari ini, beberapa hipotek yang jatuh tempo asli 30 tahun mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum jatuh tempo, yaitu mereka berada di tahun ke-29 mereka. Selain itu, pinjaman ini mungkin terdaftar sebagai hipotek 30 tahun. Namun, terkadang akan dibayar di muka lebih awal karena pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali pada harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu juga, bahkan jika aset atau kewajiban tidak peka terhadap suku bunganya, hampir semua aset dan kewajiban, misalnya hipotek jangka panjang, itu membayar sejumlah pokok
dan bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Akibatnya, lembaga keuangan ini menerima arus kas limpasan dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Yang mana itu berarti komponen arus kas ini itu limpasan dari aset atau kewajiban yang tidak peka terhadap tarif ini sendiri juga peka terhadap tarif. Manajemen lembaga LH ini dapat menangani hal ini dengan mudah dalam model penetapan harga dengan mengidentifikasi untuk setiap item aset dan kewajiban perkiraan arus kas dolar yang akan mengalir dalam tahun depan dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset kewajiban yang sensitif terhadap tarif. Saja ada cash flow from off balance sheet activity. RSA dan RSL ini itu digunakan dalam model repricing yang pada umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet juga. Misalnya FI ini tuh mungkin telah melakukan lindung nilai atas risiko suku bunga dengan kontrak berjangka suku bunga. Saat suku bunga itu berubah, kontrak berjangka ini sebagian dari bagian proses penandaan ke pasar dan menghasilkan arus kas harian baik itu positif atau negatif. Untuk itu FI yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan neraca. Arus kas penyeimbang dari kontrak berjangka ini diabaikan oleh model penetapan harga sederhana dan harus dimasukkan ke dalam model. Kesimpulannya itu di bab ini tuh memperkenalkan suatu metode pengukuran exposure resiko suku bunga lembaga keuangan, yaitu model penetapan harga. Model penetapan harga ini itu melihat dari perbedaan atau kesenjangan antara aset yang peka terhadap suku bunga FI dan kewajiban yang peka terhadap suku bunga untuk mengukur resiko suku bunganya. Di bab ini itu menunjukkan bahwa model pricing ini memiliki kesulitan dalam mengukur resiko suku bunga lembaga keuangan secara akurat. Secara khusus, model penetapan harga mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Oke, mungkin sekian basa-basi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.